Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara, Jakarta Selatan. Dan kita sedang membicarakan mengenai topik yang sudah kita bahas selama 4 sesi. Dan sekarang yang kelima, yaitu sesi ini bicara khusus mengenai invalidasi emosi. Yaitu pengalaman yang sebetulnya kebutuhan emosi anak sejak kecil tidak boleh untuk dilampiaskan. Tidak boleh uput untuk didapatkan dari kedua orang tuanya. Oleh karena apa? Oleh karena kelemahan dari kedua orang tua atau kesalahan yang tidak disengaja seringkali. Oleh karena pola hidup, oleh karena sistem, oleh karena peran daripada orang tua yang seringkali tidak sengaja. Ya oleh karena itu, anak itu kebutuhan-kebutuhan emosinya tidak terpenuhi. Jadi orang-orang yang seperti ini, itu biasanya tanda petik itu tidak bisa disalahkan. Ya, kenapa ada individu-individu yang tidak tahan jikalau dirinya itu merasa dipersalahkan? Padahal hidup ini kan boleh saja toh. Oleh karena hidup ini kan manusia kan bisa berbuat salah. Tetapi individu dengan invalidasi emosi yang berkaitan dengan rasa bersalah ini menyebabkan individu pada masa tuanya itu tidak bisa dikritik, tidak bisa disalahkan. Bahkan jikalau dia berbuat salah. Misalnya saja dia itu menaruh uang, misalnya saja tanda petik itu kemudian ternyata uang itu bukan cuma ya rugi tetapi habis. Oleh karena apa? Orang akan menanamkan modal di tempat yang keliru dengan tidak hati-hati. Tetapi tidak bisa disalahkan. Dia akan marah sekali kalau disalahkan. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak bisa menerima pengalaman dipersalahkan. Pengalaman dipersalahkan itu adalah pengalaman yang dia alami terus-menerus sejak dia kecil. Untuk hal yang dia tidak salah. Dan banyak orang tua itu tidak sadar, misalnya melihat anak itu di dalam sibling rivalry, ya kan? Seorang kakak ya terus dipersalahkan untuk kenakalan adiknya. Atau sebaliknya. Dia tahu sekali bahwa sebetulnya yang tadi bersalah, yang menjatuhkan misalnya gelas, itu oleh karena kenakalan adiknya. Tetapi sekali lagi yang dipersalahkan kakaknya yang tidak barangkali mengingatkan adiknya. Waduh, ini menjadi masalah. Oleh karena apa? Oleh karena seringkali terjadi, bahkan kalau kita melihat di dalam keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan, misalnya anak dari Abraham misalnya, Ishak, ternyata favoritism. Nanti Yakub juga favoritism. Nah, Ishak lebih menyukai akan anak yang pertama, Esau. Nah, istrinya lebih menyukai anak yang kedua, Yakub. Nah, sehingga tanda petik, itu pengalaman Esau, itu pasti ada pengalaman-pengalaman juga merasa dipersalahkan untuk hal yang dia merasa tidak salah oleh ibunya. Nah begitu juga Yakub mungkin akan punya pengalaman merasa dipersalahkan untuk hal yang dia tidak salah. Dipersalahkan oleh ayahnya barangkali. Oleh karena sebagai seorang anak kemungkinan dia lebih menyukai di dapur, di rumah. Dan ayahnya itu melihat ini tidak jantan ini anak ini. Waduh, tidak pemberani ini, tidak bisa menjadi pahlawan ini, tidak bisa diharapkan ini. Nah, orang tua itu seringkali dengan standar tertentu. Padahal setiap anak itu ada keunikannya, saudara. Nah, pengalaman keunikan anak itu sebetulnya ingin sekali menjadi dirinya sesuai dengan keunikan naturnya. Ya, 2 anak, 2 macam keunikan. 3 anak, 3 macam keunikan. Tapi pengalaman-pengalaman terlalu merasa sering dipersalahkan
untuk hal yang dia tidak merasa salah. Itu keakibatnya pada masa dia menjadi dewasa, dia terlalu peka. Oleh karena apa? Sudah fed up dengan dirinya yang seringkali disalahkan. Sehingga dia tidak tahan. Jikalau ada tambahan satu titik kecil pun, bahwa dirinya itu dianggap salah. Nah, misalnya dinilai bahwa tanda petik dia kurang mampu dalam matematika, dinilai bahwa dia kurang mampu dalam bisnis, dinilai bahwa dia kurang mampu di dalam mengelola keluarga, dinilai dia kurang mampu dalam mendidik anak. Waduh, ini ada orang-orang yang too sensitif terhadap hal seperti ini. Nah, mari kita itu bicarakan dengan Bu Esther pada saat ini. Ya Pak, sebetulnya sangat menarik ya kalau tadi Bapak mengatakan bahwa topik kali ini itu adalah orang yang tidak bisa dikritik begitu. Padahal dalam kehidupan ini kan kita juga tahu bahwa tidak ada yang sempurna begitu. Tapi dari mana sih anak yang punya keunikan-keunikan tertentu itu kenapa kok orang tua itu kok bisa-bisanya begitu, lalu kemudian justru membesar-besarkan hal-hal yang mereka itu tidak punya. Tapi keunikan itu sendiri kenapa kok tidak bukan ditonjolkan, tapi dikenali, dihargai, di-appreciate, dibanggakan begitu, sehingga kan anak juga berani untuk mencoba begitu. Kalau sekarang ini kan jadi apa-apa jadi tidak berani begitu. Tapi ibu kan juga tahu banyak orang tua korban dari pengalamannya juga pada masa kecilnya mungkin seperti itu perlakuannya. Nah, sehingga juga ada orang-orang tua, makanya saya sebutkan hampir semua orang tua sebenarnya tidak sengaja ini. Nah, ternyata kebutuhannya pada saat punya anak, kebutuhan itu ingin dipenuhi melalui anak. Ya, misalnya kebutuhan untuk dia merasa berhasil itu ingin dilampiaskan dan dia ingin dipenuhi melalui keberhasilan anak. Yang kemudian dia banggakan kemana-mana, kan boleh aja. Itu sebetulnya juga kebutuhan orang tua sebenarnya. Jadi bukan demi anak dan untuk kepentingan anak semata-mata. Tapi sebetulnya orang tua yang mempunyai kebutuhan supaya tanda petik saya itu punya something yang saya banggakan. Kan begitu. Nah, makanya juga termasuk tadi yang saya katakan. Ini sampai orang tua memperlakukan anak seperti ini. Itu biasanya juga oleh karena dia menjadi korban dari pengalaman sebelumnya. Jika sekarang ini juga ingin sekali tanda petik merasa punya hak gitu ya. Bahwa dia itu apa-apa mengkritik anaknya salah ini, salah itu. Nah, sehingga akibatnya anak itu menjadi makin setelah besar dia fed up. Dia sudah kekenyangan dengan kritikan. Oleh karena itu dia tidak tahan lagi dikritik. Dia berhak marah. Dulu ketika dia masa kecil dia tidak berani marah kepada orang tuanya kalau dikritik. Tetapi sekarang dia berani marah. Nah, marahnya menjadi double. Bahkan mungkin triple. Oleh karena apa? Oleh karena ini sudah seolah-olah direpress. Yaitu disimpan selama berpuluh-puluh tahun sejak kecil. Keinginan melampiaskan marah itu seperti apa? Seperti bom waktu begitu. Nah, sekarang dia lampiaskan itu kepada orang yang berani mengkritik dirinya. Waduh, kalau kritik apalagi kalau menyangkut mengenai hal yang penting bagi dirinya. Misalnya prestasi gitu ya. Ya, dia sebagai laki-laki pinter di sekolah ternyata tidak bisa kerja. Waduh, mendengarkan kritikan seperti itu. Ya, lihat bahwa dia itu yang kerja sebagai istrinya. Ya, sebagai laki-laki dia tidak mampu menjadi breadwinner. Waduh, berat bagi dia. Ada orang-orang itu mengalami, dia marah luar biasa sehingga saya jumpai ada orang-orang yang rela putus hubungan dengan keluarga. Putus hubungan dengan orang tua sendiri. Gitu. Jadi kalau begitu Pak, ini tuh kalau memang ada gejala-gejala yang seperti ini, bagaimana sih dia itu bisa berubah atau dia itu bisa dikasih tahu? Karena kita juga tahu bahwa ini kecuali kalau sudah seperti yang baru saja Bapak bilang bahwa dia itu berhak marah,
apa-apa itu pengen dilampiaskan. Mungkin dia akan banting, bukan cuma banting TV, banting pintu, banting kaca, banting semuanya, tapi juga dilampiaskan itu dalam tanda kutip dia tidak peduli dengan resikonya. Apa memang seperti itu toh Pak? Iya, oleh karena kalau kita berbicara mengenai emosi, sebetulnya emosi negatif itu dorongan di belakangnya itu sudah menjadi instinctual. Nah, insting itu sesuatu yang tidak rasional. Oleh karena sumbernya itu di dalam alam unconsciousness kalau insting. Berarti alam ketidaksadaran yang tidak lagi kita lihat mata rantainya, kait-kaitannya. Sehingga ini tidak rasional sebetulnya. Nah, satu kali itu sudah muncul dorongannya selalu menagih pemuasan. Berarti marah itu sendiri kebutuhan sekarang. Marah itu kebutuhan. Apalagi jika lo merasa dirinya dihina, dikritik, dipersalahkan. Tidak terima dia. Waduh, untuk hal yang sederhana aja. Misalnya kasih makan ikan terlalu banyak menyebabkan ikan itu kegemukan lalu mati misalnya. Itu aja sudah nanti, waduh, dia akan marahnya luar biasa. Jadi ini sebetulnya bagaimana sih Pak? Kok kayaknya kok dunia ini lalu kemudian jadi menakutkan gitu ya. Bahwa kesalahan dalam mendidik anak waktu kecil itu kita itu seolah-olah menuai orang-orang yang unpredictable seperti ini. Apa lalu mereka tuh juga tidak boleh kawin begitu Pak? Sebuah orang sebetulnya manusia berdosa dan punya kelemahan sih. Jadi sebetulnya seperti sesi-sesi yang kita bicarakan dengan topik-topik yang berubah-ubah ini melengkapi self-understanding dan self-awareness. Jadi pengertian, pengenalan terhadap diri sendiri dan kesadaran terhadap diri sendiri. Supaya apa? Supaya di tengah memang realita dari kelemahan dan dosa yang begitu kompleksnya ini, itu bagian demi bagian kita mulai lihat secara objektif. Dan kita mulai mengerti sebetulnya. Kenapa ya Kristus harus mati untuk aku? Oleh karena memang hidup ini menjadi sudah seperti ini. Tapi jadi kalau begitu Pak, ini kan kalau kita cuma tahu lalu muncul self-awareness, muncul self-understanding, kan itu tidak dengan sendirinya bisa mengubah. Kita cuma nyesel-nyesel gitu. Ilah tadi kenapa aku marah seperti itu. Kan paling-paling seperti ya, itu makanya itu kan ada orang mengatakan kalimat seperti ini ya. Christ is the answer. But what is the question? Ya memang kita percaya jawaban penyelesaiannya hanya pada Kristus. Tapi yang diperlukan adalah sebetulnya pertanyaannya apa? Itu artinya sama seperti John Calvin katakan, without knowledge of self, there is no knowledge of God. Yaitu berarti kalau kita tidak kenal diri sendiri dan keunikan natur persoalan atau masalah kita sendiri. Lalu apa yang kita minta dari Tuhan? Minta itu seringkali kita hanya tanda petik cuma ngomong supaya Tuhan bebaskan aku dari hal-hal yang seperti ini. Tapi Tuhan akan tanya dong, lu seperti ini tuh yang mana? Seperti ini tuh yang bagaimana? Apa yang kamu kenal mengenai yang kamu gelisahkan ini? Oleh karena itu perlu sekali menjadi bagian di mana Roh Kudus hadir dalam jiwa kita. Ternyata adalah roh yang rela walk along. Itu artinya rela menemani kita dalam perjalanan masuk di dalam kehidupan kita sendiri. Yang kadang-kadang kita jumpai hidup kita sudah kita rusakkan oleh karena salah langkah di sini, salah langkah di sana. Anehnya cara Tuhan itu fixing hidup kita adalah dengan tanggung jawab kita secara full bersama-sama dengan tuntunan dan pertolongan Roh Kudus. Jadi memang kehidupan Kristiani itu kehidupan yang indah dan ajaib sekali. Oleh karena apa? Di tengah kompleksnya hidup ini, Tuhan menghadirkan rohnya yang kudus menemani kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan kecil hati. Melainkan kita bersama-sama melihat masa depan dengan penuh dengan harapan. Oleh karena kita percaya jikalau kita mau walk dengan Holy Spirit, the Holy Spirit akan guide us dan help us. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.